Sebuah video beredar dari story milik Rusdi. Dalam rekaman tersebut, Rusdi terlihat berlari bersama dua temannya di sebuah persimpangan jalan raya wilayah Ngawi Tengah. Situasi tampak tergesa, napas berat, langkah cepat. Di caption story tersebut, Rusdi menuliskan kalimat singkat, "Tolong bro, gue dikejar Suki." Menariknya, dalam video itu tidak terlihat sosok Suki di belakang mereka. Yang tampak hanya Rusdi dan dua temannya yang terus berlari menjauh. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Rusdi dan rombongannya bergerak lebih cepat, sehingga jarak dengan pihak Suki yang mengejar tidak terekam kamera. Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi Ngawi Tengah yang sebelumnya memang sempat mengalami kekacauan akibat ulah Suki. Beberapa hari sebelum kejadian ini, wilayah tersebut dilaporkan tidak kondusif. Namun ada satu hal yang terasa janggal. Warga sipil di sekitar lokasi justru terlihat santai. Ada yang berdiri biasa di pinggir jalan, bahkan ada seseorang yang sedang bermain dengan anjingnya. Tidak ada kepanikan dan tidak terlihat kerusuhan. Keanehan ini memperkuat dugaan bahwa Suki tidak menyasar warga secara acak. Target mereka tampaknya spesifik, Rusdi. Kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan kejadian sebelumnya, saat Rusdi terlibat langsung dalam penindakan Suki di wilayah Ngawi Selatan. Dugaan balas dendam pun menguat. Hingga saat ini belum ada video lanjutan yang menunjukkan kondisi Rusdi setelah kejadian tersebut. Publik hanya bisa berspekulasi berdasarkan potongan story yang sempat diunggah. Dan semoga saja Rusdi dalam keadaan selamat. Sebagai penutup, apresiasi juga disampaikan kepada si Rehan Telit, pasukan rompi dari Ngawi Barat yang turut membantu pergerakan para koboi di lapangan. Perannya cukup krusial dalam menjaga situasi tetap terkendali di tengah kondisi yang rawan karena ulah Suki. Mohon maaf apabila sorotan baru tertuju belakangan ini. Tidak ada maksud lain selain menyampaikan fakta di lapangan. Banyak pihak bekerja tanpa ingin terlihat, dan itu patut dihargai. Setelah kejadian di persimpangan Jalan Raya Ngawi Tengah, Rusdi kembali muncul lewat unggahan story. Kali ini lokasinya sudah berada di area Bandara Ngawi Tengah. Pesannya singkat namun jelas, ia mengaku sedang OTW ke Ngawi Island, sementara ancaman dari Suki masih terus mengarah kepadanya. Dalam video tersebut, Rusdi terlihat tidak sendirian. Ia ditemani satu orang rekannya yang mengenakan hoodie putih dan membawa tas berukuran cukup besar. Cara jalannya tergesa, seolah beban yang dibawa memang berat. Rusdi sendiri juga membawa tas, ukurannya tidak terlalu terlihat, namun dari gesturnya tampak sama-sama memberatkan. Keduanya berjalan cepat, meski berlarinya seolah ditahan. Wajah Rusdi terlihat panik dan tegang. Ekspresinya kaku, pandangannya beberapa kali menoleh, seolah waspada dengan kondisi sekitar. Meski berusaha terlihat santai di depan kamera, raut mukanya jelas menunjukkan tekanan dan kecemasan. Situasi di sekitar bandara tampak normal. Banyak warga sipil berlalu lalang seperti biasa. Menariknya, seperti kejadian sebelumnya, tidak terlihat keberadaan Suki di belakang mereka. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pihak Suki kemungkinan telah diamankan oleh petugas bandara sebelum sempat mendekat. Di tengah kondisi yang terbilang genting, Rusdi justru terlihat menyorot sekeliling dengan leluasa. Beberapa kali kamera mengarah ke area publik, termasuk menyorot perempuan seksi yang melintas. Hal ini karena Rusdi menggunakan kamera 360 derajat yang membuat pengambilan gambar terlihat bebas. Berdasarkan informasi dari story tersebut, Rusdi memang berencana menetap sementara di Ngawi Island bersama rekannya. Keputusan ini diduga diambil karena situasi di Ngawi Tengah sudah tidak lagi aman baginya, sementara ancaman dari Suki dinilai semakin membahayakan. Di sisi lain, publik pun mulai mempertanyakan langkah Rusdi. Banyak yang bertanya, mengapa ia tidak memilih menuju wilayah Ngawi Timur untuk bergabung dengan King Nasir. Kemungkinan besar, keputusan menuju bandara diambil karena situasi sudah terlanjur genting, sehingga Rusdi memilih opsi paling cepat dan aman saat itu. Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai pergerakan Suki setelah Rusdi meninggalkan wilayah tersebut. Setibanya di Ngawi Island, situasi Rusdi dan rekannya belum sepenuhnya tenang. Kekhawatiran masih ada karena muncul dugaan bahwa pihak Suki bisa saja mencoba mengejar lewat jalur laut menggunakan speedboat. Namun pengamanan di sekitar pulau ternyata sudah disiapkan. Terdapat satuan patroli laut yang dikenal warga sebagai kapal karam, kapal besar asal wilayah Ngawi yang ditugaskan langsung oleh King Nasir. Atas perintah King Nasir, kapal ini bersenjata dan berpatroli mengelilingi Ngawi Island tanpa henti, berputar 24 jam siang dan malam, memastikan tidak ada pihak Suki yang bisa mendekat. Di tengah pengamanan tersebut, Rusdi juga mendapat bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan dasar. Bantuan itu diketahui merupakan inisiatif dari King Nasir yang sebelumnya telah memantau perkembangan situasi melalui pemberitaan media Ngawi News, sehingga memastikan Rusdi aman selama berada di Ngawi Island. Dan benar saja beberapa waktu kemudian, radar dan pengamatan visual mendeteksi pergerakan dari arah barat daya. Sebuah speedboat yang diduga milik kelompok Suki terlihat melaju pelan mendekati perairan Ngawi Island. Kebetulan, di saat yang sama, kapal karam yang sedang menjalankan untuk mengelilingi pulau juga sedang berpatroli ke arah tersebut. Saat jarak mulai dekat, speedboat Suki tiba-tiba menambah kecepatan, seolah berusaha menerobos. Bukan sekadar menghindar, kapal kecil itu justru sengaja mengarahkan haluannya dan menabrakkan diri ke kapal karam. Karena ukuran speedboat jauh lebih kecil, senjata tidak digunakan. Benturan keras tak terhindarkan. Speedboat Suki hancur dan meledak di perairan, sementara kapal karam tetap aman tanpa kerusakan karena ukurannya jauh lebih besar dan konstruksinya lebih kuat. Sejak insiden itu, patroli diperketat. Atas instruksi King Nasir, kapal karam terus berputar mengelilingi Ngawi Island 24 jam penuh, siang
dan malam, memastikan tidak ada lagi upaya penyusupan, dan untuk sementara Rusdi dinyatakan berada dalam kondisi aman di bawah pengawasan ketat. Sebuah klip yang menampilkan Rusdi kembali jadi perbincangan. Dalam video tersebut, Rusdi terlihat sedang berlari pelan bersama seorang temannya. Keduanya tidak mengenakan baju, dengan kondisi temannya yang terlihat agak kerempeng. Namun secara umum, di awal klip tidak ada hal aneh sama sekali. Suasananya justru terlihat indah, langit kebiruan, jalan terbuka, serta pepohonan di sisi kanan dan kiri. Tapi klip indah hanya di awal saja. Saat Rusdi mengarahkan kamera ke depan, terlihat sosok seorang pria mengenakan baju putih yang sedang berjalan ke depan, searah jalan di hadapannya. Sebelum Rusdi benar-benar menyadari keberadaannya, pria tersebut menoleh ke arah belakang, seolah memperhatikan Rusdi. Ketika jarak makin dekat, pria berbaju putih itu justru tampak ketakutan, lalu berlari agak pelan ke arah kanan jalan. Rusdi pun langsung menoleh ke arah pria tersebut dan spontan bertanya kepada temannya, "Dia kenapa?" Temannya menjawab singkat, "Gak tahu gue." Keduanya kemudian hanya tertawa, seolah menganggap tidak ada apa-apa. Namun seperti biasa, dugaan publik langsung bermunculan. Sebagian menduga sosok pria berbaju putih itu merupakan mata-mata Suki yang diduga ditugaskan untuk memantau pergerakan Rusdi di area kota Ngawi Tengah. Pertanyaannya pun muncul, jika benar mata-mata, mengapa justru berlari? Dugaan lain menyebutkan bahwa tugasnya ia hanya mengamati. Apakah Rusdi sering berkeliaran di area tersebut, lalu melaporkannya ke ketua kelompoknya? Di sisi lain, ada juga pendapat berbeda. Beberapa menyebut kemungkinan pria tersebut hanyalah orang biasa. Bahkan ada yang berspekulasi ia hanyalah wibu nolep yang kaget saat tiba-tiba bertemu orang di jalan, sehingga refleks menghindar. Meski begitu, mayoritas komentar menilai sekitar 70% kemungkinan sosok tersebut berkaitan dengan Suki, sementara 30% lainnya menganggapnya hanya kebetulan semata bertemu dengan orang seperti itu. Hingga kini, kebenaran di balik pria berbaju putih itu masih belum dapat dipastikan.